Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mari kita perhatikan kitab Az-Zakah, karena ini sungguh sangat penting sekali. Tayyib, penulis pertama memberikan kedudukan zakat dalam Islam. Namun sebelum memasuki kondisi ini, kita pertama definisikan dulu, karena di kita masih sangat banyak orang yang gagal faham berkaitan antara zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita membicarakan itu semuanya, agar kita tahu perbedaan dari ketiga hal itu. Infak itu dibagi dua. Infak yang wajib namanya zakat, infak yang sunnah namanya sedekah. Jadi infak dibagi dua. Infak yang wajib namanya apa tadi? Zakat. Infak yang sunnah namanya sedekah. Lantas apa itu infak, apa itu zakat, dan apa itu sedekah? Yang namanya infak adalah segala sesuatu yang kita miliki, kita keluarkan ke jalan Allah. Jadi sesuatu yang kita keluarkan ke jalan Allah itu namanya infak. Adapun yang namanya zakat adalah harta yang kita keluarkan karena dua hal: sudah sampai nisab dan haul. Itu namanya zakat. Ini definisinya dulu. Kemudian kalau sedekah ini lebih luas. Sesuatu yang kita keluarkan itu namanya sedekah. Dan sedekah tidak harus berupa mal atau harta. Bisa, contoh al-kalimatut thayyibah sedekah. Jadi kalimat yang baik pun termasuk sedekah. Menyingkirkan duri di tengah jalan pun juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus harta, tapi kalau zakat itu harus harta. Wallahu a'lam. Baik, perbedaan kedua setelah definisinya, kalau zakat itu ketentuan penerimanya sudah Allah tetapkan, sebagaimana Quran surat 9 ayat 60. Surat 9 ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau malam untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya. Jadi saya ulang, kalau zakat hukumnya wajib, kemudian penerimanya surat 9 ayat 60. Yang ketiga, tidak boleh vertikal. Vertikal itu ke atas maupun ke bawah. Orang tua, kakek terus ke atas, ke bawah anak, cucu terus ke bawah. Itu nggak boleh. Itu bila zakat. Tapi menyamping boleh. Dan ada syarat, yaitu sudah harus nisab dan haul. Nisab itu ukuran kualitas,
gramnya, sedangkan haul adalah waktunya 1 tahun. Itulah namanya zakat. Adapun kalau sedekah, yakni hukumnya infak yang sunnah. Namanya khusus sedekah, macam-macamnya banyak, bukan hanya mal saja. Penerimanya Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 215. 215 surat 2. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Iya. Jadi berdasarkan ayat itu, yang namanya sedekah jelas keperuntukannya. Siapa itu? Di antaranya adalah termasuk orang tua. Kita nanti akan urutkan ya dari penjelasan ini. Inilah urutan sedekah itu berdasarkan Quran surat 2 ayat 215 tadi. Silahkan akhi, bisa dibaca dan di WA. Inilah urutan sedekah. Urutan sedekah berdasarkan kitab Quran Sunnah surat Al-Baqarah ayat 215. 1 orang tua, 2 saudara kerabat, 3 anak yatim, dahulukan kerabat, 4 orang miskin, utamakan tetangga, 5 orang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Banyak orang keliru dalam bersedekah. Mereka rajin bersedekah untuk anak yatim dan orang miskin yang jauh di sana. Padahal orang tua sendiri masih kesusahan dalam mencari nafkah dan jarang mereka sedekahi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah SAW, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang dalam perjalanan, dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Iya, baik. Mari kita sama-sama perhatikan. Jadi kalau sedekah urut-urutannya adalah justru orang tua terlebih dahulu, baru saudara atau kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dalam perjalanan. Ada 5 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga penting untuk kita ketahui. Itu berkaitan urutan sedekah. Kemudian waktunya kapan saja. Kalau zakat tadi ditentukan nisab dan haul. Kalau sedekah ini waktunya tidak ditentukan kapan saja. Ini berkaitan dengan perbedaan infak, zakat, dan sedekah. Kalau sedekah urut-urutannya tadi Quran surat 2 ayat 215. Kemudian kalau zakat tadi surat berapa? Surat 9 ayat 60. Silahkan bisa dibaca urut-urutannya 8 golongan yang berhak menerima zakat di WA. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. 2. Miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. 3. Riko, hamba sahaya atau budak. 4. Gharim,
orang yang memiliki banyak hutang. 5. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. 6. Fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. 7. Ibnu Sabil, yaitu musafir dan para pelajar perantauan. 8. Amil zakat, yaitu panitia penerima zakat dan pengelola dana zakat. Iya, baik. Ini poin pertama yang kita angkat, perbedaan antara sedekah, zakat maupun infak beserta golongan yang berhak menerimanya serta perbedaan-perbedaan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita kembali ke tema kita tentang kitab zakat. Setelah mengetahui definisi dan perbedaannya, sekarang mari kita mulai kedudukan zakat di dalam Islam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini riwayat muttafaq alaih, di mana bahwa Islam dibangun atas 5 pilar: syahadat, sholat, zakat, ada yang mengatakan haji, ada yang mengatakan puasa terlebih dahulu. Banyak redaksi yang ada. Tapi di kitab ini adalah haji terlebih dahulu baru puasa, tetapi di redaksi yang lain puasa dulu baru haji. Dan kedudukan zakat seperti apa? Mari kita perhatikan. Rukun Islam yang 5 itu ibarat kita sekarang ini berada di masjid. Maka syahadatain kedudukannya seperti pondasi atas bangunan. Bangunan itu berdiri tegak atau tidaknya tergantung pondasi dari sebuah bangunan itu. Seorang muslim berdiri tegaknya keislaman yang ia miliki, bagaimana keimanannya, ketauhidannya itu. Kemudian sholat. As-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Maka sholat laksana bangunan masjid kita ini adalah seperti tiang-tiang itu. Bagaimana kalau sebuah bangunan itu tidak ada tiangnya? Beranikah kita berada di dalamnya? Tidak. Tetapi di Indonesia banyak sekali punya rumah tidak ada tiangnya. Artinya ia mengaku Islam tapi tidak sholat. Laksana rumah tidak ada tiangnya. Itu yang sangat-sangat riskan sekali. Siapa yang tahu bahwa rumah itu enggak punya tiang, saya yakin masuk itu khawatir sekali akan terkena rubuhan rumah itu. Yang ketiga adalah zakat yang kita bahas. Kedudukannya zakat itu apa? Zakat itu artinya pembersih. Jadi seperti apa? Pintu, jendela, ventilasi yang lain, itulah fungsi daripada zakat. Kedudukan zakat itu sangat penting. Rumah sehebat apapun, tapi kalau nggak ada ventilasi, nggak ada udara, nggak ada yang namanya pintu, jendela, kalau sekarang AC kan, tidak ada semuanya, gimana? Pasti pengap, panas, dan seterusnya. Jadi orang itu kalau tidak mengeluarkan zakat padahal ia mampu, laksana rumah yang enggak punya jendela dan pintu. Bagaimana rumah itu enggak punya jendela dan pintu? Enggak usah dipikirin, susah mikirinnya. Kemudian puasa Ramadan. Asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Jadi puasa itu laksana bangunan ini adalah tembok-temboknya ini. Rumah kalau nggak ada temboknya, nggak ada dindingnya, gimana?
Tentu sangat riskan sekali. Begitu ada angin itu masuk. Begitu ada pencuri, gimana? Sangat mudah sekali. Itu. Jadi puasa adalah benteng. Kemudian haji apa? Haji adalah aksesoris yang lainnya. Atap, penataan ruangan, lingkungannya itu. Oleh karena itu, orang itu yang pertama kali yang dilihat apanya? Lingkungan. Sebelum masuk masjid, oh masjidnya bagus, catnya bagus, ininya bagus. Jadi orang itu kalau sudah pergi haji nggak akan ditanya sholat tidak, membayar zakat tidak, otomatis sudah harus melakukan itu. Masa rumahnya apanya semuanya bagus, depannya bagus, aksesorisnya semua bagus, nggak punya pintu, mau masuknya gimana? Nggak bisa. Inilah kedudukan zakat. Sungguh sangat penting. Saking pentingnya antara tiang dengan pintu, jendela dan ventilasi yang lainnya, sampai Allah sebutkan 82 ayat yang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sholat dan zakat. Sholat adalah vertikal, hubungan kita kepada Allah, sedangkan zakat hubungannya horizontal. Jadi kita tidak mungkin hanya vertikal saja, tapi horizontalnya tidak punya. Atau sebaliknya, hanya horizontal baik saja kepada manusia, tapi enggak sholat juga tidak benar. Maka harus sholat dan zakat satu kesatuan yang utuh. Alhamdulillah kalau untuk sholat umat Islam sudah menyadari. Untuk zakat yang perlu terus kita kembangkan untuk kesadaran itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, anjuran agar menunaikan zakat. Allah langsung memberikan penjelasan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ingat fungsi zakat tadi, laksana jendela dan pintu. Untuk apa? Membersihkan dan mensucikan mereka. Coba kalau pintu semua dibuka, jendela dibuka, ada angin semilir-semilir, gimana? Enak sekali. Tapi kalah dengan AC, ya kan? Tapi AC pun kan dimatiin. Coba kalau AC-nya sedang bermasalah, terus jamaahnya banyak, ketika sholat Jumat misalkan, AC-nya mati, pintu dan jendelanya ditutup, gimana? Panas. Maka fungsinya seperti itu. Sehingga Allah memerintahkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, hanya sebagian, tidak seluruhnya. Dan di Islam itu zakatnya paling sedikit 2,5%. Itu. Kalau yang lain zakatnya berapa? Banyak sekali. Islam itu luar biasa. Kemudian Allah tabaraka wa taala juga berfirman di surat Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallahi wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mud'afun. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang demikian itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Perhatikan cara Allah
balas amalan-amalan seorang hamba. Zakat atau sedekah, Allah lebihkan cara membalasinya. Setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali. Semua amalan-amalan yang sifatnya umum, sholat dan seterusnya, itu Allah lipat gandakan 10. Silahkan surat 6 ayat 160. Jadi amalan yang bersifat umum Allah lipat gandakan 10 kali. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit sekali tidak dirugikan. Iya, jadi satu kebaikan Allah lipat gandakan 10. Tapi coba perhatikan khusus untuk apakah zakat, apa sedekah ataupun infak. Lihat Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 261. Allah khususkan pembalasannya tentang zakat ini atau sedekah atau infak ini. Surat 2 ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha mengetahui. Iya, kalau yang lain tadi adalah 10, ini berapa? 700. Ini pahala yang Allah berikan tentang zakat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini muttafaq alaih, siapa? Wa innallaha yataqabbaluhu biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadun faluwatu hatta takuna mithlal jabal. Allah hanya menerima sedekah-sedekah, zakat-zakat, infak-infak yang halal. Allah kemudian dari infak tadi, dari zakat tadi, dari sedekah tadi, Allah pelihara untuk pelakunya sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya sampai seperti gunung. Besar sekali itu. Inilah anjuran untuk menunaikan zakat. Sekaligus ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal ia sudah sampai batas nisab dan haul. Allah juga menggambarkan orang-orang yang seperti itu. Apa itu? Yang pertama, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum, dan seterusnya. Jadi bagi orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka sebagai karunia dari Allah, ia menyangka bahwa kebakhilan itu akan baik bagi mereka. Ingat, mereka menyangka kalau ia bakhil itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu yang benar adalah buruk bagi mereka. Seperti apa? Harta yang tidak dikeluarkan padahal ia sudah sampai batas haul dan nisab akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat kelak. Dan kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Wallahualam. Masya Allah. Jadi harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya padahal ia mampu,
sesuai dengan batas haul dan nisab tadi, dia bakhil, harta-harta yang ia miliki akan dikalungkan di lehernya. Masya Allah, ini nas Al-Quran yang berbicara. Kemudian bagaimana dengan sabda Nabi, ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat padahal ia mampu? Lihat, harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kelak pada hari kiamat dibentuk seperti ular. Ular itu ciri-cirinya botak kepalanya. Ada ular yang berambut kepalanya, maksudnya nggak ada. Maka ular yang botak kepalanya berumur panjang. Ciri berikutnya memiliki 2 buah taring di rahangnya. Ular besar itu dikalungkan di lehernya lalu mematok kedua pipinya dan kedua rahangnya dengan terus menerus. Bayangin, harta itu dibentuk seperti ular yang kepalanya botak, yang punya 2 gigi rahang yang besar, itu menggigit pipi-pipi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Dan itu dilakukan terus menerus. Masya Allah. Kemudian ular itu berkata, apa katanya? Saya adalah simpananmu dan saya adalah hartamu dahulu yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Bahaya sekali. Bahaya sekali yang tidak mengeluarkan zakatnya itu. Dia mengira kebakhilannya itu untuk dirinya, padahal tidak. Ingat, kemarin panjang kita telah menyampaikan harta. Harta dibagi 3. Harta yang dimakan akan hilang. Harta yang disimpan akan jadi rebutan. Harta yang diinfakkan, harta yang sebenarnya, harta milik yang sebenarnya itu. Kemudian berikutnya, ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya padahal ia mampu, berdasarkan Quran surat At-Taubah surah 9 ayat 34-35 ini mengerikan sekali. Apa itu? Emas dan perak yang tidak dinafkahkan di jalan Allah, maka diberitahukan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Dengan cara apa? Dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Kemudian harta itu berbicara. Apa yang dikatakan? Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Luar biasa. Dan ini langsung dari Allah melalui firman-Nya. Sangat membahayakan sekali. Kemudian berikutnya hadis riwayat Abu Hurairah, di mana tentang emas perak yang tidak dikeluarkan padahal ia sudah sampai batas haul dan nisab dan haulnya, maka harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tersebut ia dibentangkan untuknya seperti apa? Lempengan-lempengan dari api. Jadi berbentuk lempengan-lempengan, tapi itu dari api. Itu sebetulnya harta ini tadi yang enggak dikeluarkan zakatnya. Lalu dipanaskan di neraka jahanam di atas.
lambung, kening, punggung disetrika dengannya. Jamaah pernah menyetrika? Pernah. Gimana menyetrika itu? Panas dulu atau nunggu kering? Semakin panas, semakin asik menggosoknya. Seperti itu nanti. Dan yang disetrika tadi siapa? Orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Yang disetrika bagian apa? Ayo, bagian apa tadi? Iya, lambung. Setelah lambung, kening. Setelah kening, punggung. Setelah punggung, iya, dan seterusnya. Begitu dingin, diapain lagi? Iya, dipanasin dulu baru. Lah ibu kalau gosok dingin gimana? Dipanasin lagi enggak? Colokin lagi. Kalau dulu dikipasin. Kalau dulu yang masih pakai areng, ibu pernah mengalami itu? Ibu enggak usah gaya-gaya lah. Iya, dulu seperti itu. Lah sekarang sudah modern, tinggal nyolokin aja. Tapi begitu sudah enggak panas, colokin lagi. Itu loh ibu. Hartanya begitu sudah dingin, panasin lagi, hingga sampai apa? Sampai hamba itu luar biasa. Kemudian kalau unta atau sapi atau kambing, kalau dahulu harta simpanan itu kan hewan, kalau sekarang kan emas, perak dan sebagainya. Saya nggak berani mengatakan permata. Kenapa? Karena di sini di Permata Pamulang. Itu. Apa yang terjadi? Lihat, orang-orang di kampung pun harta bendanya dari apa? Jenis hewan-hewan itu. Lihat ketika Merapi kemarin tahun berapa itu meletus, harta-harta mereka, hewan berubah hewan-hewan, mereka nggak mau meninggalkan harta itu, karena itu harta bendanya. Dan ternyata hewan-hewan itu pada hari kiamat ketika ia tidak dikeluarkan zakatnya, dihadirkan dengan rombongan besar, kemudian orangnya ini ditaruh di bawah untuk diinjak-injak terus menerus. Jemaah pernah terinjak kambing belum? Itu kambing kecil aja kalau nginjek gimana? Sakitnya luar biasa. Itu yang diinjek kaki. Misalkan ketika kurban, anggaplah gitu ya bu ya, ibu asik main usap-usap aja, ternyata dia nginjek kaki ibu, nanti akan ketahuan. Itu baru diinjek kakinya. Bagaimana ini unta yang banyak terus menerus itu bu. Itu ancaman yang harus diketahui. Masya Allah kan. Dan ini nanti semakin banyak ya semakin banyak hewan-hewan yang ia miliki, semakin banyak enggak dikeluarkan, semakin banyak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, hukuman orang yang mencegah membayar zakat. Di dalam kitab Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 281 oleh Syekh Syed Sabiq, zakat adalah salah satu amalan fardu yang telah disepakati oleh umat Islam dan sudah amat sangat terkenal, bahkan termasuk dzaruriyatuddin, pengetahuan pokok dalam agama. Sehingga andai kata ada orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka ia dikatakan keluar dari Islam dan dibunuh sebagai kafir, karena sudah mengingkari salah satu ketetapan Allah, yakni rukun Islam tadi, yakni membayar zakat. Kecuali bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf, itu dimaafkan. Itu jamaah mu'allaf juga. Mu'alaf kok dari lahir, itu namanya bukan mu'alaf ya.
Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku di sini adalah Bas bin Hakim. Beliau bersabda, pada setiap unta dikembalakan ada zakatnya. Ini biar gampang akan kita share aja ya, karena ketika membacakan ini nanti jamaah juga bingung. Tapi kalau di share insya Allah nanti jauh lebih bagus. Unta-unta itu berapa zakatnya? Biar lebih gampang. Maksud saya sampaikan ini memberikan kemudahan bagi jamaah. Ya, tolong akhi, ini lebih mudah untuk kita sampaikan. Zakat ternak unta. Zakat ternak unta nisab atau jumlahnya 5 sampai 9 ekor. Zakatnya 1 kambing. 10 sampai 14 ekor 2 kambing. 15 sampai dengan 19 ekor 3 kambing. 20 sampai 24 ekor 4 kambing. 25 sampai 35 ekor 1 bintu Magdah. Unta betina. Unta betina berumur 1 tahun. 36 sampai dengan 45 ekor 1 bintu labun. Unta betina berumur 2 tahun. 46 sampai dengan 60 ekor 1 hikah. Unta betina berumur 3 tahun. 61 sampai dengan 75 ekor 1 jajah. Unta betina berumur 4 tahun. 76 sampai dengan 90 ekor 2 bintu labun. Unta betina berumur 2 tahun. 91 sampai dengan 120 ekor 2 hikah atau unta betina berumur 3 tahun. 121 ekor lebih. Setiap kelipatan 40 1 bintu labun, dan setiap kelipatan 50 1 hafal. 1 hikah. Iya, baik. Ini maksudnya biar lebih mudah untuk memahaminya. Jangan-jangan jamaah belum pernah lihat unta ini. Sudah belum? Alhamdulillah. Kalau belum nanti rame-rame tur ke Ragunan deh. Nah, di sana ada itu. Namun mari kita perhatikan, jika suatu kaum yang tidak mau mengeluarkan, tabelnya sudah ada, maka mereka tetap meyakini bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Maka jika mereka memiliki kekuatan dan pertahanan, harus diperangi. Dia nggak mau mengeluarkan, dia punya kemampuan untuk kekuatan dan pertahanan, maka pemerintah boleh memeranginya. Ini ada dialog yang sangat luar biasa antara Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu yang terpilih menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat awal-awal kekhalifahannya, Abu Bakar pekerjaannya cukup berat. Di antaranya adalah memerangi orang-orang yang murtad. Ketika Rasul wafat, itu banyak orang yang murtad. Maka pekerjaan Abu Bakar adalah mengajak mereka bertaubat kepada Allah. Kalau enggak mau, baru diperangi. Yang kedua, juga memerangi nabi-nabi palsu. Ketika awal Abu Bakar seorang khalifah yang pertama, karena memang mengharapkan menjadi para nabi, padahal Rasulullah adalah nabi terakhir, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Maka itu diajak bertaubat dulu, kalau nggak mau baru diperangi. Yang ketiga,
orang yang di zaman Nabi mengeluarkan zakat, setelah wafatnya Nabi dia tidak mengeluarkan zakat, maka Abu Bakar sebagai pemimpin maka disuruh bertaubat untuk mengeluarkan zakat. Kalau tidak mau baru diperangi. Itu. Jadi kalau begitu sungguh luar biasa di Islam ini. Dan zakat itu manfaatnya nanti sungguh sangat besar sekali dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja nanti tentu di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan diberikan keutamaan orang yang mengeluarkan zakat dan apa saja yang akan diperolehnya. Sehingga sekali lagi dialog antara Abu Bakar dengan Umar, wallahi kata Abu Bakar, tidak lain kecuali hati Abu Bakar itu betul-betul sudah dilapangkan oleh Allah untuk perang tersebut. Sampai Umar setelah mendapatkan keterangan dari Abu Bakar, baru Umar menyanjung yang luar biasa, wallahi, demi Allah. Itu tidak lain kecuali hati Abu Bakar betul-betul sudah dilapangkan oleh Allah untuk perang tersebut. Perang kepada siapa ini? Orang yang enggan membayar zakat. Maka saya Abu Bakar, Umar pun tahu bahwa dialah yang benar. Itu Masya Allah kan. Kemudian yang kelima, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Tentu yang wajib mengeluarkan zakat yang pertama muslim yang merdeka. Yang kedua memiliki harta benda yang sudah memenuhi syarat, yakni nisab dan haul. Itulah yang berhak mengeluarkan terkecuali tanaman. Kalau tanaman itu dikeluarkan bukan karena nisab dan haul, tetapi pada saat panen tiba, bila sudah memenuhi nisabnya. Hal ini didasarkan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah zakat pada hari panennya. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 141. Jadi kalau begitu zakat petani, para petani itu sebetulnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan zakat mal atau harta. Kalau zakat petani setiap panen kalau sudah sampai batas nisabnya maka wajib mengeluarkan, dan besarannya pun bukan 2,5 tapi 5% atau 10%. 5% bila airnya itu beli, 10% kalau airnya itu gratis. Definisi gratis adalah air itu dari hujan, air itu dari kali yang mengambilnya tidak mengeluarkan biaya. Ada kan kali besar itu yang sawah-sawah yang airnya tidak beli, nah itu 10%. Tapi kalau airnya itu beli, misalkan ada bendungan, setiap mengalirkan dikenai biaya, maka ini 5%. Lebih lanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.